bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, disebutkan bahwa pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai, dan saling menghormati antar sesama umat beragama, serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk atau menganut dengan melaksanakan ibadah menurut agamanya. Menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan sesama bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang diajukan di persidangan, baik oleh penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa, terbukti terdakwa belum pernah dihukum. Akan tetapi majelis hakim mempunyai penilaian antara lain dari sudut pandang aturan hukum atau legal justice. Terdakwa tidak hanya melanggar Alkitab yang diyakininya mengajarkan kasih dan perdamaian antara sesama manusia, tetapi juga melanggar kitab suci Al-Quran yang diyakini umat Islam dan melanggar keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Dari sudut pandang keadilan secara moral atau moral justice, terdakwa telah melakukan perbuatan dalam satu kehendak secara berulang-ulang berupa perkataan-perkataan terdakwa yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai agama Islam, khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, mulai tanggal 30 Juni 2021, tanggal 11 Agustus 2021, tanggal 14 Agustus 2021, tanggal 17 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 19 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2020. Selain itu, terdakwa juga telah berniat untuk membagikan atau menyiarkan ajaran ataupun kegiatan doa yang menyimpang dan mengarah pada tindak pidana pada bulan November 2018. Akan tetapi saksi Royke Jasa Ramli pihak GBI Lipo Cikarang dapat memberikan nasihat kepada terdakwa. Terdakwa juga memaksakan kehendaknya untuk mengajak orang lain, khususnya umat Islam, untuk meninggalkan agama Islam dengan cara menyiarkan berita atau pemberitaan bohong. Adanya perbuatan terdakwa dalam satu kehendak berulang-ulang tidak hanya menyakiti umat Islam di negara Indonesia, tetapi juga umat Islam di seluruh dunia yang dapat dikatakan sebagai pengguna media sosial. Mengingat sarana YouTube adalah media sosial yang dapat dilihat atau diakses secara cepat oleh para pengguna media sosial. Dari sudut pandang rasa keadilan untuk masyarakat atau social justice, perkataan terdakwa dalam satu kehendak dan berulang-ulang dalam membuat 7 video yang berisi perkataan-perkataan terdakwa yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai agama Islam, khususnya Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala, menyakiti umat Islam secara luas dan reaksi dari ormas-ormas seperti keberatan-keberatan dari saksi Fuad Fadilah Husain, saksi Faris Afifatullah, saksi M. Ismail Jamasyari yang tergabung dalam organisasi Tria Barisan Nusantara, saksi Kiai Haji Muhammad Holil Nafis LC MA PhD sebagai Ketua MUI, saksi Kiai Haji Ain Zainuddin MA sebagai Ketua Ormas Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, saksi Kiai Haji Otong Aminuddin sebagai Ketua MUI Kabupaten Pangandaran, dan saksi Asep Saifuddin sebagai Kepala Desa di Desa Limuspede, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Sehingga majelis hakim berpendapat terhadap derajatnya dipersamakan
dengan orang yang pernah dihukum dalam arti sebagai pemberatan yang membedakan terhadap orang yang pernah dihukum perbuatannya telah diadili, dan terhadap keduanya dapat dihukumkan baik adanya perbarengan atau perbuatan yang diteruskan. Menimbang bahwa mengenai terdakwa sebagai tulang punggung dan terdakwa bersikap sopan di persidangan, majelis hakim berpendapat tidak dapat disandingkan dengan akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa, seperti disintegrasi bangsa dan merusak generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang relevan dalam perkara ini tidak perlu majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta perhitungan masa pembantaran yang telah dijalani terdakwa selama sakit. Menimbang bahwa terhadap barang bukti menimbang bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah test disk 32 GB yang berisi video postingan dan seterusnya, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan penasihat hukum terdakwa bertanda T1 sampai dengan T182 karena diajukan sebagai fotokopi dari suatu dokumen atau surat yang berkaitan dengan berkas perkara, maka akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan. Memperhatikan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Mengadili. Menyatakan terdakwa H. Muhammad Osman alias Muhammad Kece alias Muhammad KC alias Muhammad Osman Cornelius alias Osman bin Sunet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun.